Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya masih tetap untuk semangat belajar. Baik, kita akan melanjutkan materi hari ini masih tentang instalasi tenaga listrik dengan subpokok bahasan keselamatan kesehatan kerja pada instalasi tenaga listrik atau K3 pada instalasi tenaga listrik oleh saya Muhammad Irfan SPD. Dengan materi ini kita untuk kelas 11 teknik instalasi tenaga listrik. Baik, kita masuk ke pembahasan tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mempelajari materi ini. Yang pertama, mengetahui tentang aspek medis terhadap bahaya listrik, mengetahui tentang alat pelindung diri atau APD dan cara penggunaannya, mengetahui tentang prosedur penanganan kecelakaan kerja berdasarkan prinsip darurat, pertolongan pertama pada kecelakaan kerja, serta persiapan alat kesehatan kerja. Adapun peta konsep yang akan kita bahas ada 3 bagian untuk K3 instalasi tenaga listrik ini, yaitu pertama aspek medis, kemudian alat pelindung diri, dan prosedur penanganan kecelakaan kerja. Untuk aspek medis terhadap bahaya listrik, mengetahui tentang penyebab sengatan listrik, batas arus yang dilalui oleh manusia, cara menangani korban, tanda atau gejala kesehatan listrik, dan pengobatan ketika terjadi atau terkena sengatan listrik. Kemudian alat APD ini terdiri atas 3 bagian: jenis APD, promosi APD kepada pekerja, yang ketiga penggunaan APD ke pekerja. Ya. Kemudian prosedur penanganan kecelakaan kerja, yang pertama mengetahui tentang prinsip dasar darurat, pertolongan pertama pada kecelakaan kerja, dan alat kesehatan kerja. Baik, silahkan simak video berikut ini tentang K3 kelistrikan, apa-apa saja yang perlu diperhatikan. Saya harap Anda bisa menyimaknya dengan bagus sehingga bisa mengetahui ya tentang bahaya atau apa yang harus dihindari ketika terjadi kecelakaan kerja. K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan dari K3 itu adalah mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja, khususnya keselamatan dan kesehatan kerja kelistrikan. Seperti yang kita ketahui, listrik itu sangat berbahaya, namun juga sangat berguna. Semua menggunakan alat-alat yang menggunakan energi listrik setiap harinya, seperti pada alat untuk mengeringkan rambut, mencuci pakaian, alat untuk menyiapkan makanan di dapur, dan mengerjakan pekerjaan baik di rumah maupun di tempat kerja. Untuk menghindari bahaya dan mengambil tindakan pencegahan keselamatan, kita perlu memahami listrik lebih baik. Dan kita perlu listrik yang terdiri dari berbagai komponen. Ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan, kemungkinan besar Anda dikelilingi oleh mesin-mesin yang menggunakan listrik. Kekuatan mesin tersebut adalah listrik, dan jika listrik tidak ditangani dengan hati-hati, Anda akan berisiko terluka dan bahkan bisa menyebabkan meninggal. Sengatan listrik dapat menyebabkan luka bakar yang menyakitkan bagi Anda, luka fisik seperti patah tulang karena jatuh, kerusakan pada otot dan saraf, pernapasan dan gangguan jantung, dan bahkan membunuh Anda. Jika Anda terluka, Anda tidak dapat pergi bekerja dan akan kehilangan pendapatan. Listrik adalah salah satu dari banyak kasus terjadinya kebakaran di rumah dan di tempat kerja. Jika perusahaan Anda terbakar, Anda mungkin akan kehilangan pekerjaan Anda yang Anda butuhkan utamanya untuk melindungi Anda sendiri dengan memahami bahaya listrik dengan mengikuti prosedur keselamatan. Oke, ini tadi tentang video tentang bahaya listrik jika kita tidak tahu cara penggunaan atau mengetahui tentang bahaya-bahaya atau tanda yang ada di sekitar kita
bisa menyebabkan kecelakaan kerja bahkan sampai meninggal dunia ya. Jadi listrik ada dari segi manfaat dan ada juga dari segi bahayanya. Bahayanya jika kita tidak tahu atau lalai dari bahaya tersebut atau tidak memperhatikan. Baik, kita bahas dulu aspek medis terhadap bahaya listrik ya. Yang pertama yang menyebabkan orang bisa terkena listrik, yang pertama karena ada sambaran petir. Nah, ini tentunya dari alam ya. Jadi kalau tidak ada penangkal petir di rumah kita atau di perusahaan atau di mana, itu bisa sangat berbahaya. Kemudian salah cara memperbaiki alat listrik, cara memperbaiki tapi setelah itu bisa merusak atau mungkin meledak atau seperti apa, bisa konslet ya. Kemudian kontak dengan kabel atau alat listrik atau alat elektronik. Nah, ini juga bahaya kalau misalnya ada kabelnya yang terbuka, itu juga bahaya. Jangan coba-coba dipegang kemudian tersambung listrik. Kemudian kontak dengan alat lingkungan kerja ya. Kemudian menyentuh atau menggigit sumber listrik dengan bahan logam ya, umumnya ini terjadi pada anak-anak. Jadi jangan meletakkan alat atau peralatan listrik yang bisa tentunya dijangkau anak-anak kecil dan bisa dia pegang. Nah, itu kita harus hindarkan, kalau perlu dicabut atau dipindahkan yang lebih aman ya. Jadi ini untuk bahayanya ya. Jadi bukan hanya untuk, jangan dibiarkan untuk pribadi, tapi juga harus keselamatan secara umum. Ya, kemudian adapun batasan arus yang dilewati oleh tubuh manusia itu terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari 0 sampai dengan 100 mA, 0 mA. Jadi kalau 0 itu belum merasakan apa-apa, kemudian 0,9 sampai 1,2 mulai baru terasa adanya listrik tapi belum menimbulkan kejang. 1,2 sampai 1,6 mulai terasa seakan-akan ada yang merayap. 1,6 sampai 6 tangan sampai siku terasa ada kesemutan. 6 sampai 8 tangan makin kaku, rasa kesemutan makin bertambah. Kemudian 13 sampai 15 mA ini ada mulai rasa sakit tidak tertahankan, tapi penghantar yang kita pegang itu atau terkena itu masih bisa dilepas. 15 sampai 20 ini sudah tidak sanggup melepaskan penghantar atau yang bertegangan itu ya, sudah mulai melengket. Kemudian 20 sampai 50 dapat mengakibatkan kerusakan pada tubuh manusia, bisa saja ya kejang atau merusak saraf otot kita. Kemudian 50 sampai 100, nah ini bahaya, batas arus yang dapat menyebabkan kematian. Nah, ini kita harus berhati-hati. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal ini ya. Kita harus tetap waspada atau berhati-hati. Kemudian selanjutnya cara menangani korban tersengat listrik. Yang pertama, matikan dulu sumber listrik. Cari di mana tempatnya, matikan MCB-nya, kemudian pastikan sudah tidak ada lagi listrik yang mengalir di situ, sudah putus semuanya. Kemudian setelah itu baru kita melakukan pertolongan. Jika korban tidak bernapas, berikan napas bantuan. Kemudian ketiga, jika korbannya masih bisa ditangani, ada luka terbakar, lukup yang terbuka ya, tutupi dengan kain atau perban ya, tentunya yang bersih. Seperti ini ya. Jadi awalnya adalah matikan sumber listrik, jangan langsung pergi menolong karena ikan bisa berbahaya. Nanti listriknya mati, baru kita bisa melakukan pertolongan atau melepaskan sumber listrik atau kabel yang dia pegang atau seperti apa. Oke. Adapun tanda-tanda atau gejala kesetrum ya. Yang pertama bisa menyebabkan kejang, luka bakar, sakit kepala, mati rasa atau kesemutan, hilang kesadaran, masalah pada pendengaran atau penglihatan, ini juga bahaya. Kemudian detak jantung mulai tidak beraturan, ini juga bahaya ya. Baik, selanjutnya cara penanganan mengobati orang yang terkena listrik dalam hal ini adalah luka bakar. Yang pertama, basahi luka bakar tersebut secara menyeluruh dengan menggunakan air dingin. Kemudian jika memungkinkan, rendamlah area luka bakar dengan air dingin selama 30 menit untuk mengurangi rasa sakit dan pembengkakan. Yang ketiga, jika area luka bakar itu besar, setelah memasukkan dengan air dingin, gunakan kain pembungkus yang bersih pada area tersebut untuk mencegah kehilangan panas dan hipotermia. Kemudian segera bawa ke rumah sakit yang terdekat supaya bisa ditangani oleh dokter ya, atau perawat yang bisa menangani orang yang kena luka bakar karena listrik.
Selanjutnya untuk menghindari itu tentunya perlu persiapan namanya APD, ya, alat pelindung diri. Jadi untuk menghindari kecelakaan kerja atau luka bakar, ya, kita perlu alat pelindung diri. Yang pertama ada alat pelindung diri, jenis APD-nya untuk pertama alat pelindung kepala, ya. Di sini ada kelas-kelasnya, ada kelas G, kelas E, dan kelas C. Jadi kelas E ini untuk melindungi dari kejatuhan benda, tekanan, bahaya elektrikal, arus elektrikal, dan arus listrik, ya. Ini untuk kelas E yang bagus sampai 20.000 volt, ya. Kemudian jenis helm safety ini tentunya punya warna helmnya, ada warna putih, warna biru, warna kuning, hijau, pink, orange, dan merah. Ya, untuk yang putih biasanya untuk manajer, pengawas, untuk biru ini untuk para pekerjanya, supervisor, atau elektrik kontraktor tentunya untuk bagian listrik. Untuk kuning itu dipakai oleh subkontraktor, yang hijau itu digunakan untuk pengawas lingkungan, yang pink itu untuk para pekerja atau magang, kemudian pekerja baru, ya. Kemudian orange itu untuk tamu perusahaan, kemudian yang merah untuk bagian officer yang bertanggung jawab untuk memeriksa sistem keamanan atau keselamatan apakah sudah terpasang atau belum, ya. Selanjutnya ada chin strap, ya, ini pelindung kepala dengan tali di dagu, ini untuk para pekerja dengan kondisi berangin yang bekerja di atas ketinggian untuk mengikat ini, ya. Kemudian ada pelindung berikutnya adalah kacamata pelindung, ya, tentunya untuk melindungi mata kita dari berbagai sumber bahaya, ya. Ada cahaya yang bisa berbahaya, cahaya api itu seperti apa, itu bisa merusak mata kita. Kemudian alat pelindung berikutnya adalah masker, ya, untuk melindungi wajah kita, ya. Kemudian ada masker debu, ada masker respirator. Nah, ini wajah, kemudian ini untuk masker debu, ya. Kemudian ada masker single respirator atau double respirator. Kemudian berikutnya, alat pelindung berikutnya adalah untuk penutup telinga. Ada namanya earplug dan ear muff. Nah, ini tentunya ini kita bekerja di tempat yang mesin-mesin listrik, mesin-mesin atau yang menimbulkan suara yang besar, ya. Nah, perlu penutup telinga sehingga telinga kita aman, ya, tidak merusak gendang telinga kita. Jika tidak, bisa menyebabkan kita tuli kalau tidak menggunakan penutup telinga, ya. Selanjutnya, alat pelindung diri berikutnya adalah alat pelindung badan. Ini ada yang tahan dari air, waterproof, kemudian tahan dari api, kemudian pakaian pelindung dengan visibilitas, kemudian pakaian pelindungan fitur tambahan di bagian lutut. Nah, ini sampai di bawah, ya. Tentunya ini untuk keamanan kita sendiri, ya, bukan untuk sekedar gaya-gayaan. Kemudian alat pelindung berikutnya adalah safety belt, ya. Nah, ini juga untuk pengaman, ya, biasanya untuk orang yang manjat-manjat ini juga perlu. Kemudian berikutnya adalah alat pelindung dari anggota badan, sepatu pelindung, sarung tangan, ya. Nah, ini sangat penting untuk melindungi tangan kita dan kaki kita dari bahaya, ya. Kemudian bagaimana cara melakukan promosi atau melakukan edukasi kepada pekerja tentang penggunaan APBD ini? Yang pertama, kita harus menggalang dukungan dari manajemen perusahaan supaya didukung, kemudian koordinasi, kemudian penjajakan kebutuhan apa yang diperlukan, kemudian memprioritaskan kebutuhan dalam penggunaan APD itu sendiri. Kemudian menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Kemudian yang kedelapan adalah memperbaharui program yang diperlukan dalam promosi penggunaan APD pada pekerja. Jadi sangat-sangat penting. Kemudian manfaat yang kita bisa dapatkan dari penggunaan APD untuk para pekerja adalah: 1. Melindungi tenaga kerja jika usaha rekayasa atau engineering dan administratif tidak bisa dilakukan. Jadi ini melindungi, ya. Kemudian meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman, melindungi seluruh atau sebagian tubuh terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya kecelakaan kerja. Yang kelima, mengurangi risiko penyebab akibat kecelakaan kerja. Jadi tentunya kalau sudah menggunakan APBD paling tidak sudah
mengurangi risiko kecelakaan kerja dibandingkan dengan tidak menggunakan APBD sama sekali. Ya, jadi sangat penting. Selanjutnya materi ketiga tentang bagaimana prosedur penanganan kecelakaan kerja. Ya, yang pertama prinsipnya yang harus kita pahami adalah sebelum menolong korban, periksa dulu apakah tempat tersebut sudah aman atau masih dalam bahaya. Pakailah pertolongan yang kemudian cepat, mudah, dan efisien. Gunakan sumber daya yang ada, baik alat maupun sarana pendukung lainnya. Kemudian cari tahu identitas korban, tempat dan waktu kejadian yang berguna bila penderita mendapat rujukan atau pertolongan tambahan oleh pihak lain. Nah, ini supaya kita tahu apa masalahnya, korbannya siapa, di mana tempat kejadiannya, kita harus catat ya, kemudian kita laporkan. Kemudian selanjutnya adalah pertolongan pertama secara umum. Pertama, jangan panik. Kemudian jauhkan atau hindarkan korban dari kecelakaan berikutnya. Perhatikan pernapasan dan denyut jantung korban jika sudah terjadi kecelakaan. Kemudian perhatikan tanda-tanda shocknya. Kemudian jangan memindahkan korban secara terburu-buru. Jadi kita harus perhatikan semua itu. Kemudian alat kesehatan kerja listrik. Pertama, kita harus menyiapkan yang namanya kotak P3K. Kemudian alat pemadam kebakaran. Jika terjadi kebakaran ini perlu, mudah-mudahan tidak terjadi. Kemudian alat pelindung diri. Jadi di perusahaan ini harus ada, wajib ada ya. Kotak P3K-nya, alat pemadam kebakaran dan alat pelindung diri yang digunakan untuk pekerja itu sendiri. Baik, itu saja untuk materi ini. Saya ambil dari materi dari buku Sekolah Elektronik Instalasi Tenaga Listrik, Direktorat Pembinaan SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019. Video yang seputar tadi itu saya ambil dari YouTube, kemudian beberapa referensi dari internet. Terima kasih untuk hari ini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.